Assalamualaikum, apa kabar pemirsa iNews? Berjumpa lagi tentunya di program kesayangan kita bersama di Pautere, panggung obrolan terkini. Dan nuansa yang kita hadirkan untuk Anda saat ini lumayan berbeda dari biasanya. Saat ini kita sudah berada di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar. Nah, dari lokasinya saja, ini pasti sudah mengantarkan Anda kira-kira kita akan membahas apa di Pautere untuk episode kali ini bersama saya Nana Jamal tentunya, dan sudah hadir dua narasumber kita yang akan berbincang-bincang dan juga membahas bagaimana kemudian pariwisata yang ada di Kota Makassar. 2022 ini diharapkan menjadi titik balik, bukan hanya kenaikan pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan dan juga Indonesia, tapi juga apa saja unsur-unsur yang kemudian meningkatkan perekonomian itu sendiri. Salah satunya kalau di Sulawesi Selatan, Kota Makassar adalah pariwisatanya. Kita berkenalan dulu dengan narasumber kita pada kesempatan hari ini. Di samping saya sudah ada Pak Kadis ganteng dan gaul, asik. ada Pak Rum. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, baik, sehat ya Pak ya. alhamdulillah. Alhamdulillah, karena kalau nggak sehat kita nggak mungkin wawancara di sini ya. Dan selanjutnya tentunya, nah di sini harapan kita ditumpukan. Kira-kira rancangan-rancangan yang kemudian sudah disiapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, apakah akan diloloskan? Sudah ada Bapak William Loren selaku anggota DPRD Komisi B Kota Makassar. Apa kabar Pak William? Baik, Sehat ya Pak ya? Iya, puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Kita harapkan semuanya di sini sehat selalu. Anda juga pemirsa di rumah tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa kita akan membahas bagaimana arah dan juga nasib pariwisata yang ada di Kota Makassar. Kalau dulu kita kenal ada F8, Ya. banyak sekali event-event di Kota Makassar. Jadi selain jadi presenter, kadang-kadang kan juga jadi MC nih Pak, promosi dulu ya Pak ya. Boleh ya Pak produser ya? Nah, ini terbantu dengan adanya berbagai macam event dan tentunya kalender-kalender event yang semakin memperkenalkan Kota Makassar. Bukan hanya secara nasional, tapi juga internasional. Apa kabar di 2022 nih Pak Rum? Ya, alhamdulillah kita baru selesai merampungkan kalender of event kolaborasi 3 dinas, yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi total ada 50 event yang akan kita selenggarakan di tahun 2022 dengan protokol kesehatan berbasis CASE. Kalau di Kementerian Pariwisata itu namanya protokol kesehatan CASE, Clean, Healthy, Safety, and Environment. Jadi semua harus berbasis protokol kesehatan. Jadi ada 50 event yang rencana kita akan launching nanti di tanggal 16 Februari 2022. Ada 50 event di masa pandemi yang kemudian ditakutkan oleh pemerintah dan juga masyarakat, di mana event-event ini tentunya mengumpulkan massa. Ya. Nah, seperti apa nih bentuk event yang nanti bentukannya akan seperti apa nih Pak Rum? Ya, sudah buat hybrid untuk mengurangi pengunjung yang datang di lokasi, tetapi tetap bisa menikmati. Terus kemudian pelaku seni juga tetap melakukan aktivitas seni dan budayanya. Berarti ada proses namanya pemulihan melalui sektor kesenian dan berbudaya, itu melalui pembayaran misalnya menggunakan jasa-jasa seniman tadi. Pemerintah sudah dianggarkan di APBD kita untuk bagaimana mereka bisa tetap survive, tetapi bukan lagi meningkatkan secara offline gitu. Berarti tetap ada hybrid di tahun ini, sudah pasti hybrid. Terus kemudian beberapa protokol kesehatan termasuk kapasitas di level 2 ini kan 50%. Mudah-mudahan kita nggak di level 3. Kalau di level 3 dia 25%. Terus kemudian kalau level 4 tidak ada sama sekali. Jadi kita harus semua bertanggung jawab terhadap situasi sekarang yang berlangsung di Kota Makassar, terkhusus di masa pandemi di varian Omikron ini, seperti itu. Ada 50 event yang tentunya sudah digadang-gadang sesaat lagi ini ya, di bulan Februari, 16 Februari. Berarti sudah dekat nih Pak William nih. Ada banyak sekali rancangan yang tentunya diharapkan dari Dinas Pariwisata yang disampaikan tentunya ke Komisi B. Ini seperti apa Pak? Melihat rancangan-rancangan pariwisata yang ada di Kota Makassar. Iya, kami dari DPR setelah melihat juga kegiatan-kegiatan di Dinas Pariwisata, pasti pada dasarnya kita akan mensupport. Cuma memang kita kadang-kadang di situasi dilematis juga dengan kondisi yang belakangan ya, bukan semacam mana juga, kita tahu bahwa kondisinya sedikit agak galau lagi dengan ada peningkatan kasus-kasus COVID. Ini juga menjadi perhatian serius, karena kalau kita berbicara tentang adanya event-event yang berbau hybrid,
ini memang agak bertolak belakang dengan korelasinya dengan wisata. Karena wisata itu pasti condong ke faktual, melihat langsung. Kalau hybrid mungkin ya sudahlah, kita lihat di medsos, lihat di viral-viral kan selesai. Nah, persoalan yang kedua, dengan situasi yang agak sedikit naik lagi tingkat level PPKM kita, mudah-mudahan ini sampai di level 2 akan kita berdoa sama-sama supaya jangan sampai meningkat. Karena kalau kita berbicara Kota Makassar tentang pariwisata, memang yang paling condong wisata di Makassar ini kan kuliner. Nah, kalau kuliner ini kan tidak bisa hybrid. Enggak. Nah, ini kalau logikanya Harus gitu dicicipi sudah. langsung Harus ya, Pak, ya? dicicipi langsung. Masakan-masakan di Makassar ini kan sangat betul-betul populer, bahkan sudah go internasional. Nah, sekarang potensinya adalah di situ. Kalau bicara tentang mengenalkan budaya-budaya sejarah, mungkin lewat video-video drone dan sebagai dokumenter itu boleh. Tetapi memang kita tidak bisa pungkiri, Makassar ini kalau untuk bicara tentang destinasi wisata ya selain ke pulau, mungkin ada beberapa tempat sejarah. Tetapi untuk wisata pastikan mau tidak mau harus keluar Kota Makassar. Nah, potensi yang paling besar itu di kuliner. Nah, ini yang menjadi sedikit kontradiksi juga, karena kuliner itu biar manapun kita berharap wisatawan domestik itu datang di Kota Makassar untuk mencicipi semua masakan. Saya tidak pernah siapapun tamu yang saya bawa dari Jakarta, dari manapun, dari Jawa atau dari manapun, begitu menginjakan di bandara berbicara tentang makanan aja. Nah, itulah yang menjadi satu tantangan buat kita semua. Kita tetap mensupport rencana kegiatan dari Dinas Pariwisata dengan adanya sekitar 50 event. Dan ya kalau saya lihat sini, saya pengalaman dengan Pak Rum ini akan coba melakukan improvisasi bagaimana mengendalikan supaya event ini tetap jalan, tapi sinergi tetap menjaga protokol kesehatan sehingga ledakan COVID ini bisa diminimalisir. Berbicara mengenai protokol kesehatan itu sendiri, apa yang kemudian menjadi batasan dari anggota dari DPRD ini sendiri untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kota Makassar nih, Pak? Ya, sekarang begini, kalau bicara tentang protokol kesehatan, saya bilang pemerintah sampai pegang rotan pun itu cuma berhasil 50%. 50% bahkan lebih dari 50% itu kesadaran kita sendiri masing-masing. Karena tidak mungkin Satpol PP, tidak mungkin dari dinas pemerintah, bahkan aparat penegak hukum itu memantau seseorang itu 24 jam. Emang istrinya, emang suaminya, kan seperti gitu. Yang bisa memantau kita itu adalah kita sendiri, kesadaran kita sendiri. Jadi kalau Pak Rum sebagai Dinas Pariwisata itu membuat event ini, kemudian menerapkan protokol kesehatan, ya ini sudah disiapkan sarana, tergantung orang yang menggunakan sarana itu sadar tidak, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Oke, jadi ini dikembalikan kepada masyarakatnya sendiri, karena kita ingin bersama-sama menikmati hiburan, ada hiburan lagi ya. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan ini tentunya. Kita juga berharap bahwa Pak Rum bisa membocorkan sedikit dari 50 event yang kemudian akan diselenggarakan sepanjang tahun 2022 ini. Pemirsa tetap bersama kami tentunya di PAO Panggung Obrolan Terkini. Terima kasih masih bersama kami di PAO Panggung Obrolan Terkini. Berbicara pariwisata di Kota Makassar itu seperti yang disampaikan oleh Pak William tadi, nggak ada habisnya kalau kita berbicara mengenai kuliner. Tapi tentunya ada hal-hal lain yang kemudian ingin diangkat dari pemerintah Kota Makassar ini untuk pariwisatanya sendiri. Tadi disebutkan ada 50 event. Bisakah dibocorkan beberapa di antaranya? Iya, jadi event itu adalah bagian dari wisata MICE. Nah, yang disampaikan tadi Pak William adalah wisata kuliner. Jadi memang banyak menjadi andalan kita di sini. Pertama wisata kuliner, MICE, wisata budaya dan sejarah, dan wisata bahari. Di program 2022 wisata MICE ini salah satunya event, itu menjadi andalan kita. Terus kemudian ada wisata bahari. Ini wisata bahari ada program untuk pembuatan kapal pinisi gitu. Terus kemudian ada program untuk wisata budaya dan sejarah gitu. Terus kemudian ada wisata kuliner. Nah, untuk di event sendiri yang menjadi top event kita di antara 50 itu adalah F8. Pemerintah Kota Makassar akan bekerja sama dengan PT F8 yang merupakan pemegang hak paten dari F8 itu sendiri untuk
membuat F8 di Makassar. Jadi F8 akan dihidupkan lagi? Iya, jadi pemerintah kota akan melakukan MOU dengan PT Visi 48 untuk melakukan F8 itu di Makassar. Karena kita tahu bahwa dampak dari F8 sendiri selama beberapa tahun itu dalam industri pariwisata memberikan kontribusi yang sangat besar, terutama terhadap okupansi hotel, terus kemudian beberapa sektor kepesertaan lainnya seperti rental, mobil, terus kemudian restoran. Dalam durasi UMKM, dalam durasi 5 hari sampai dengan 3 hari pelaksanaan itu memberikan kontribusi yang sangat besar. Salah satunya itu, dan yang lainnya ada kegiatan sport tourism yang dilakukan sama teman-teman di Dispora, terus kemudian hari kebudayaan di 1 April. Jadi kita berharap situasinya setelah Omikron ini semua bisa berjalan dengan kembali seperti biasa, supaya event-event ini bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi kita kan tetap memprediksi gitu. Kita harus tetap memproyeksi bahwa kita akan melaksanakan 50, tapi dengan situasi yang nanti kita akan lihat seperti itu. Jadi semua rencana itu sudah harus kita buat dari planning A, planning B sampai dengan planning C-nya gitu. Karena semua sudah disetujui oleh DPRD. Oke, berarti ada rencana cadangan. Kalau misalnya kemudian event yang kemudian sudah diajukan ke DPRD kemudian ada halang dan rintang mengingat masa pandemi ini. Ya, jadi memang itu tadi salah satunya adalah hybrid. Tidak bisa hybrid kita sudah online. Supaya bagaimana? Kenapa ada online? Memang target visitor sudah tidak menjadi target utama. Tetapi bagaimana target pelaku seni dan budaya atau pelaku ekonomi kreatif di Kota Makassar bisa hidup dari menggunakan anggaran APBD. Misalnya si penyanyi, MC, tetap virtual, tetapi tetap terbayarkan honornya dengan APBD gitu. Tapi tidak menjadi target visitors lagi, menjadi target kunci utamanya, tetapi lebih kepada proses ekonomi kreatifnya. Nah, tetapi kalau memangnya berjalan dengan normal, target visitors yang menjadi numbers visitors yang menjadi kunci utama, jumlah kunjungan akan menjadi perputaran untuk kamar hotel, restoran dan sebagainya, multiplier effect di pariwisata seperti itu. Tapi sekali lagi wisata MICE ini kenapa event masuk, terus kemudian kegiatan meeting juga konferensi menjadi yang utama karena 60% ketersediaan kamar di Kota Makassar diisi oleh wisata MICE. Leisure kita memang masih kurang, makanya di tahun ini kurang lebih 60% budget APBD Kota Makassar di Dinas Pariwisata itu digunakan untuk pengembangan destinasi seperti itu karena kita kekurangan produk selain MICE tadi gitu. Nah, kalau dari DPRD sendiri apakah ada titipan mungkin Pak? Karena selama ini kan dari dinas sendiri yang kemudian memproduksi dan merancang. Apakah dari DPRD sendiri ini juga ada titipan untuk Dinas Pariwisata untuk bisa dijalankan demi mengangkat pariwisata di Kota Makassar? Iya, kalau kami di DPR itu dalam hal menitipkan ke Dinas Pariwisata, silahkan menjalankan kegiatan. Tetapi yang kami titipkan itu kegiatan itu adalah satu proses. Tapi output yang didapatkan itu yang paling penting. Sehingga ambillah contoh, bikin misalnya festival food. Di situ ada wisata kuliner, di situ misalnya ada home industry, kelompok-kelompok tertentu yang memproduksi bahan-bahan makanan tersebut. Nah, inilah yang fungsinya Dinas Pariwisata untuk tetap mengawal sehingga ada follow up ke depan, sehingga ada potensi, ada kemitraan, misalnya dari luar Pulau Sulawesi ini bermitra untuk istilahnya berbisnis seperti begitu. Itu yang penting, jangan cuma untuk memamerkan setelah itu hilang tanpa jejak. Yang perlu adalah kita kawal sehingga nuansa wisata ini juga hasilnya adalah promo ini adalah sampai kalau perlu ada bermitra seperti gitu. Itu yang kami titipkan ke Dinas Pariwisata sehingga outputnya itu ada gitu. Nah, apakah di sini juga bisa dibocorkan Pak anggaran yang kemudian bisa dicairkan untuk Dinas Pariwisata untuk menjalankan programnya? Maksudnya anggaran gimana? Anggaran yang disiapkan untuk Dinas Pariwisata. Saya kurang hafal persis, mungkin Pak Kades bisa tahu persis. Karena kita kan juga di DPR juga itu tidak diajar untuk menghafal juga. Jadi nanti sebentar angkanya juga salah. Apalagi di sini kan ada beberapa kegiatan. Di situ kan di dalam APBD juga posturnya kan ada terbeda-beda. Ada untuk belanja langsung, untuk pegawai, ada juga yang tidak. Kalau Pak William sendiri melihat pekerja-pekerja seni yang kemudian pekerja seni UMKM yang kemudian sebelum masa pandemi ini kemudian sangat mengangkat perekonomian yang ada di Kota Makassar. Nah, dilibas oleh pandemi ini sendiri, apa yang kemudian dilakukan oleh DPRD ini sendiri, Pak?
Iya, kalau mengenai itu kita lihat pekerja-pekerja seni ini kan termasuk juga ada di tempat-tempat hiburan. Ya, misalnya contohlah di kafe ataupun di rumah makan tertentu. Kemudian tidak ada event-event lagi, misalnya festival-festival. Ini memang sangat kepayahan. Ada beberapa teman saya, sahabat saya, saudara saya yang pemain seni itu akhirnya beralih profesi. Bahkan ya tanda kutip sampai jual hand sanitizer seperti itu karena untuk mempertahankan hidup. Memang kondisinya kita paksakan semua bertahan, survive. Saya bilang silakan, selama itu menjadi penghasilan yang halal silakan saja. Tetapi memang kemarin termasuk terakhir untuk pembahasan APBD pokok di 2022, kami di DPR bersama dengan mitra kami Dinas Pariwisata itu melihat optimis ke depan kita bisa lebih bangkit dengan kondisi, walaupun ya mudah-mudahan ini juga doa, ini kan ada beberapa tahapan masyarakat punya pola sudah berubah. Yang pertama mungkin dengan lebih sering pakai masker, kemudian jaga jarak, dan sedikit-sedikit pemakaian air untuk cuci tangan lebih tinggi. Dan puji Tuhan alhamdulillah hampir semua sudah banyak yang vaksin. Nah itu kan paling tidak sudah mengurangi tingkat ledakan. Dan kita berharap tidak terjadi ledakan. Ada adaptasi yang kemudian dilakukan oleh masyarakat ya Pak ya. Selain event yang kemudian dicanangkan ataupun juga dibuat oleh Dinas Pariwisata, ada juga event-event yang dibuat di luar dari Dinas Pariwisata itu sendiri. Ada kemudian event yang baru-baru ini menjadi trigger dari berkumpulnya masyarakat di Makassar dan kemudian juga mendapat warning. Akan kita tanyakan, akan kita bahas, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di PAO-TERE Panggung Obrolan Terkini. Terima kasih, masih di PAO-TERE Panggung Obrolan Terkini. Pemirsa, berbicara terkait dengan industri kreatif yang ada di Kota Makassar, tentunya seperti yang kita sampaikan tadi bukan hanya ide dari Dinas Pariwisata itu sendiri. Banyak sekali anak-anak muda di Makassar ini yang kemudian ingin bersama-sama memajukan pariwisata yang ada di Kota Makassar. Namun sayangnya baru-baru ini ada yang mencoreng konser yang kemudian diselenggarakan di Triple C yang kemudian dianggap melakukan pembohongan publik, tapi kita ingin lebih jelasnya mungkin dari Dinas Pariwisata seperti apa kemudian perizinan yang diberikan dan kemudian bagaimana faktualnya di lapangan. Iya, sesuai dengan Inmendagri dan Surat Edaran Wali Kota tentang PPKM level 2 di Kota Makassar, kegiatan seni, budaya, dan sosial itu boleh dilaksanakan dengan kapasitas 50% dari jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam. Jadi dengan dasar itulah pemberian izin tetap dilakukan. Karena pihak panitia, pihak penyelenggara acara tersebut menyanggupi seluruh ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam diskusi bersama kita di beberapa SKPD, bahwa kapasitas maksimum dari kegiatan tersebut hanya 800 sampai dengan 1000. Terus kemudian duduk di kursi dengan jarak antar kursi itu 1 meter. Terus kemudian sebelum artis mulai tampil itu sudah ditutup pintunya. Jadi dibuka dari jam 11 sampai dengan jam 3 sore. Setelah itu tidak boleh ada lagi yang masuk. Tetapi faktualnya adalah jumlah yang masuk itu sudah melebihi dari ketentuan yang disampaikan kepada pemerintah. Bahwa hanya kurang lebih 800 sampai 1000, ternyata lebih dari 3000. Terus kemudian kursi yang dijanjikan itu sudah tidak ada ketika artis sudah mau akan tampil. Makanya pemerintah kota melalui teman-teman Satpol PP dan Satgas Covid memberhentikan acara tersebut. Karena para penyelenggara itu sudah menandatangani surat pernyataan yang di atas kertas bermaterai bahwa mereka itu akan mematuhi segala protokol kesehatan, menjalankan segala ketentuan dan siap ditindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ketika mereka melanggar. Seperti itu. Nah, Pak William melihat adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan event seperti ini, bagaimana tindakan dari DPRD, Pak? Ya, ini pasti akan menjadi ranah dari pihak kepolisian. Ya, ini akan coba ditindaklanjuti dan diberikan sanksi. Kemudian yang kita ambil hikmahnya ini memang ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ke depan bagi siapapun juga yang melakukan event silakan saja, welcome saja, tetapi dengan kondisi bahwa ikuti sesuai dengan prosedur.
Kalau itu melanggar ya siap diberi sanksi. Nah, disitulah saya bilang bahwa tingkat kesadaran di sini yang paling penting. Kalaupun sampai misalnya kapasitas yang sesuai yang dijanjikan 800 sampai 1000, kemudian menjadi overload, kemudian menjadi membludak sampai 3000, 4000, itu kan menjadi tanda tanya. Memangnya panitia edarkan karcis berapa banyak atau tiket berapa banyak? Kenapa bisa masuk sampai 3000 dengan perjanjian sampai maksimal 1000? Nah, ini menjadi tanda tanya juga. Ini harus ditindak tegas dan ini menjadi pembelajaran bahwa tidak ada orang yang bisa semena-mena tidak sesuai dengan aturan. Kita ini dalam pemerintahan hidup didasari dengan hukum, ada aturannya semua. Oke, nah adanya kejadian kemarin ini sebenarnya juga cukup merugikan bagi para penyelenggara event yang bisa dikatakan bahwa betul-betul mengikuti aturan dari pemerintah. Sama halnya seperti Komisi B yang bermitra dengan Dinas Pariwisata. Bagaimana Dinas Pariwisata ini bermitra dengan asosiasi penyelenggara event yang ada di Makassar? Kita sebut saja Live, Backstagers, Evendo, itu seperti apa, Pak? Ya, sebelum kegiatan event musik ini kan sudah ada 3 kali event musik yang dilakukan secara offline dan berjalan dengan rapi, protokol kesehatan seperti Prolog Fest, kemudian Makassar Jazz Festival, terus kemudian yang terakhir yang sangat-sangat paling rapi di antara ketiga itu adalah Rocking Celebes. 10 hari kegiatannya, 1000 orang juga terkumpul, 1 hari 100, itu rapi. Gitu. Kenapa mereka duduk semua mematuhi protokol kesehatan sehingga asosiasi event atau pekerja kreatif di Kota Makassar memang sangat membantu. Ini kalau kita bisa bekerja sama dalam kurasi awal bahwa dalam proses perizinan itu mereka harus memang dilibatkan menurut saya supaya hal-hal yang seperti ini tidak lagi terjadi. Walaupun memang bukan berasal dari anggota dari ketiga asosiasi tersebut, tetapi karena supaya mereka bisa melakukan antisipasi bahwa ini tidak bisa membantu pemerintah untuk membuat mungkin secara layout, peraturan-peraturan tambahan yang mungkin harus ada di kondisi sekarang seperti itu. Tetapi menurut kami 3 event offline konser musik yang kemarin diadakan di 2021 itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Hanya ini memang yang mungkin setelah kita telusuri orang-orang yang di dalam penyelenggaraan yang di Triple C ini memang orang-orang yang sebenarnya sudah ada masalah di beberapa kegiatan sebenarnya, tapi mereka menggunakan orang lain untuk tampil di penanggung jawab di surat perizinan. Konser yang kemudian mengumpulkan begitu banyak orang yang kemudian dilaksanakan di sebuah ruangan yang tertutup, informasi yang kita dapat bahwa bahkan sampai sirkulasi udara ini tidak berjalan dengan baik. Ini berarti infrastruktur pariwisata yang ada di Kota Makassar ini masih kurang ini Pak William, tapi kita akan tahan dulu karena kita akan jeda kembali pemirsa untuk kita bahas bagaimana kemudian pembangunan infrastruktur untuk bisa bersama-sama meningkatkan pariwisata yang ada di Kota Makassar. Tetap bersama kami di Pautere. Terima kasih masih di Pautere, panggung obrolan terkini dan juga masih bersama dengan 2 narasumber kita. Tentunya kalau kita berbicara juga di Kota Makassar, selain menjadi tempat wisata dan juga kaya akan kuliner, ada satu sebenarnya menjadi kekurangan dari Kota Makassar ini seperti yang disampaikan, masih kurang wisata leisure-nya. Yang ini juga tentunya berbicara masalah infrastruktur pariwisatanya ini Pak William. Nah bagaimana nih Pak William, sudah sekian lama kemudian pariwisata di Kota Makassar ini ingin dimajukan, tapi kalau kita sendiri melihatnya secara awam infrastrukturnya masih itu-itu saja, belum ada perkembangan terbaru. Ya, kalau saya melihat dari kacamata saya ya sebagai anggota DPR, saya lihat ini memang harus sinergitas dengan pihak ketiga. Investor Pak ya. Jadi dalam hal ini investor juga harus masuk, karena kalau dalam hal mengharapkan dari penggunaan APBD juga, itu juga nanti berpikirannya ini memberatkan APBD. Harus ada investor. Nah sekarang persoalannya investor masuk ke Kota Makassar misalnya, itu kan pasti ada hitung-hitungannya. Nah hitungannya mulai dari potensinya. Investor datang ini kan bukan kerja bakti, tapi kan berbicara benefit, profit. Pasti ada hitung-hitungannya. Apa sih yang didapatkan, potensinya bagaimana? Nah inilah yang harus dibangkitkan oleh Dinas Pariwisata maaf,
supaya investor ini betul-betul merasa punya potensi untuk mengembangkan sarana infrastruktur kayak itu di Kota Makassar. Ini termasuk di pulau-pulau. Ya kan kita lihat untuk sementara ini kan memang masih sarananya itu masih apa adanya. Walaupun ada yang terbesit juga para wisatawan bilang justru yang lebih alami itu lebih mereka senangi. Tapi kan tidak semua. Bahkan yang saya tahu justru wisatawan asing yang memang senang yang alami-alami. Tapi kalau yang domestik kadang-kadang lebih banyak cala-calanya. Kalau orang Makassar bilang cala-cala, dia protes lah, kenapa beginilah, kenapa begitu, kenapa begini. Jadi potensi untuk wisata di Kota Makassar ya mungkin sekitaran pulau saja. Tapi tentunya anggota Dewan Komisi B ini punya hak untuk mendorong dong Pak, untuk mendorong pemerintah Kota Makassar, utamanya terkait dengan meningkatkan infrastruktur pariwisata. Iya, kita juga sebenarnya dari beberapa tahun lalu, mungkin Pak Rum juga tahu bahwa kita itu ada untuk program untuk Ripda ya. Ya, itu untuk Perda, nanti di situ akan mengatur semua potensi-potensi wisata sehingga kita ada prioritas untuk membangkitkan wisata kepulauan. Itu ada namanya Ripda. Nah, disitulah yang menjadi sasaran kita. Insya Allah kalau tidak ada halangan sementara berproses ini, itu yang kita nanti jadikan inisiatif Komisi B juga, karena itu sangat penting juga. Kita tahu kalau di Kota Makassar ini kalau untuk tempat wisata yang harus keluar daripada itu kan paling ke pulau. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama Pak untuk mendorong tumbuhnya infrastruktur ini sendiri? Karena kalau kita bisa berbicara masalah masa jabatan ini kurang lebih sisa beberapa tahun lagi Pak. Tidak, kalau kita berbicara jabatan, yang penting kita berbuat dulu. Persoalan nanti ke depan juga diteruskan atau tidak, ya yang penting kita berbuat. Kita jangan hitung-hitungan mengenai jabatan, masa jabatan, tidak usah, kita berbuat saja. Akhirnya ke depan misalnya, ya saya tidak di Komisi B, kemudian Komisi B yang berikutnya melanjutkan itu menjalankan Ripda itu, ya itu semua kan kita yang nikmati, kan seperti itu. Nah, berarti ini sisa dari Dinas Pariwisatanya ini sendiri nih, dari 50 event berarti ini cuma ada produk aja ya untuk sementara ini ya Pak Rum, atau ada hal lain lagi? Ada beberapa program lain. Pertama adalah program pengembangan destinasi. Itu ada beberapa kegiatan-kegiatan di destinasi seperti toilet Pantai Losari. Tahun ini kita juga akan perbaiki, sudah berstandar. Ya, itu sangat menjadi keluhan masyarakat. Itu juga menjadi perhatian para Bapak Ibu anggota Dewan di Komisi B. Itu adalah kebersihan toilet di Losari. Jadi kami akan rehab toilet di Losari itu berstandar. Terus kemudian dermaga, pulau-pulau itu memang bukan di Dispar, tetapi itu di Dishub. Itu juga atas inisiasi Bapak Ibu di anggota DPRD Kota Makassar. Terus kemudian ada juga pelatihan-pelatihan untuk kelompok sadar wisata. Jadi community based tourism. Jadi pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata itu ada juga di tahun ini. Kita akan memberikan bantuan untuk mereka gunakan sebagai pendapatan di sektor pariwisata seperti mesin potong kelapa gitu. Jadi kelapanya sudah seperti yang berada di kota-kota pantai di Indonesia yang langsung siap saji. Terus kemudian ada bean bag, ada payung pantai, itu dihibahkan ke kelompok sadar wisata. Itu juga inisiasi dari Bapak Ibu yang di DPRD untuk bagaimana ada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Terus kemudian untuk sertifikasi kompetensi, ini untuk menjaga para tenaga kerja pariwisata di Kota Makassar harus bersertifikat nih, gitu. Pemerintah juga hadir di situ. Terus kemudian untuk pengembangan ekonomi kreatif, itu tadi ada 50 event, ditambah lagi dengan fasilitasi untuk mendapatkan kekayaan intelektual. Jadi pemerintah Kota Makassar tahun kemarin sudah ada 20 brand yang kami bantu untuk mendapatkan kekayaan intelektualnya. Itu gratis, pemerintah yang bayar, gitu. Terus di tahun kemarin ada sekitar 40 UMKM yang kami bantu, yang kami lanjutkan di tahun ini untuk foto produk. Jadi kalau ada UMKM warga Kota Makassar yang ingin foto produk, silahkan datang di kantor kami, itu gratis. Nah, itu seperti apa pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat? Karena tentunya informasi seperti ini itu harus disampaikan. Iya, jadi kita berkomunikasi dengan masyarakat di Kota Makassar dan luar Kota Makassar menggunakan media sosial.
kita Instagram kita ada tourism_Makassar, di YouTube juga, di TikTok juga, gitu. Jadi kami berkomunikasi menyampaikan program-program dan informasi tentang program yang akan dijalankan atau produk-produk apa yang akan dikembangkan itu melalui kanal-kanal media sosial juga dengan beberapa media konvensional di secara lokal di Kota Makassar. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya kita jalankan di tahun ini, bukan hanya sekedar event, bukan. Event itu pendukung. Tapi kayak tadi ada pembuatan kapal pinisi 2 untuk wisata bahari, sejarah dan budaya. Nanti kapal pinisinya akan dibangun di Kota Makassar. Jadi itu bisa jadi attraction budaya dan sejarah. Nanti setelah jadi destinasi wisata bahari. Gitu, di tahun ini seperti itu. Ada rantai berkesinambungannya ya untuk pariwisata ini sendiri. Nah, kalau kita melihat background yang kemudian kita gunakan untuk talk show pada kesempatan hari ini ada informasi-informasi yang menarik sebenarnya. Tapi kita akan bahas nanti di segmen yang terakhir. Pemirsa, tetap bersama kami tentunya di Pawotere, panggung obrolan terkini. Ya, pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir dari Pawotere Panggung Obrolan Terkini, membahas bagaimana kemudian masa depan pariwisata yang ada di Kota Makassar. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di belakang kita ini ada yang berbeda. Nuansa kantor dari Dinas Pariwisata ini vibes-nya beda kalau kata Pak Rum tadi ya. Vibes-nya udah beda. Ada yang membedakan antara kantor Dinas Pariwisata dan juga kantor-kantor dinas lainnya. Idenya dari mana nih, Pak? Ya, idenya adalah membuat bagaimana kantor pariwisata ini, Dinas Pariwisata menjadi pusat informasi pariwisata itu sendiri, terlepas dari pelayanan biasanya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tetapi kami ingin menjadikan jadi pandangan pertama ketika orang berkunjung ke Kota Makassar, terus berkunjung ke Dinas Pariwisata, apa yang dia ingin tahu tentang pariwisata Kota Makassar ada di kantor ini, gitu. Jadi banyak tamu yang kami terima di kantor ini, banyak sekali. Kalau dia dibiarkan saja dengan kosong dan sebagainya, itu tidak, ya menurut kami sayang. Mereka harus diedukasi tentang kepariwisataan di Kota Makassar, baik itu segala destinasi kita, event-event kita, terus apa yang inovasi kita, mereka harus tahu. Nah, disinilah yang kami bikin launch pusat informasi pariwisata atau Tourist Information Center, gitu. Jadi Tourist Information Center kita itu ada 3 di bandara. Terus kemudian di Pualam, di samping Pualam, Taman Pualam, dan di sini. Gitu. Jadi benar-benar kemudian Dinas Pariwisata ini ingin mengedukasi masyarakat terkait dengan pariwisata itu sendiri ya Pak ya. Nah, saya ke Pak William. Pak William, tentunya selain mensupport Dinas Pariwisata dengan seluruh rancangan-rancangannya, yang paling utama pasti ada harapan mengenai PAD yang dihasilkan oleh Dinas Pariwisata itu sendiri. Nah, seperti apa harapan dari DPRD sendiri, Pak? Ya, kalau kami di Komisi B, memang kami selalu itu dibilang Komisi PAD. Tetapi perlu kita pahami bahwa yang kita buru itu PAD, tetapi dia harus berparalel dengan pelayanan. Jangan kita buru PAD, tapi dari sisi pelayanan itu nol. Itu nihil. Makanya kita berharap bahwa apapun yang dilakukan dalam hal peningkatan wisata itu harus ada pelayanan yang bagus sehingga ada keinginan untuk kembali ke Kota Makassar atau menikmati wisata di Makassar. Bukan setelah datang ke Makassar setelah itu tidak ada lagi yang mau ke sini. Nah, seperti begitu. Makanya tetap kita kejar PAD. Nah, karena otomatis dengan bangkitnya wisata Kota Makassar, pastikan ya kalau kita berbicara tentang tingkat okupansi hotel-hotel perhotelan, termasuk restoran yang sekarang sudah lagi banyak juga di Kota Makassar, bahkan warung kopi. Saya pernah kenal Kapoltabes dibilang kota 1000 warung kopi katanya. Nah, seperti begitu. Nah, ketika wisata di Kota Makassar ini meningkat, ya otomatis pendapatan daripada sisi perhotelan, pariwisata dan lain-lainnya, makan itu akan naik. Itu pasti PAD akan meningkat. Itu akan sinergi. Nah, yang menjadi harapan saya dari sisi pelayanan itu tetap disinergikan sehingga paralel dengan PAD. Gitu. Jadi bagaimana bentuk apresiasi dari Komisi B ini sendiri dengan seluruh rancangan luar biasa yang disiapkan oleh Dinas Pariwisata, Pak? Nah, kalau kami melihat kemarin tidak ada perdebatan terlalu panjang karena saya melihat optimis dan memang apa yang disampaikan Pak Rum selaku Kadis yang PLT itu area itu sudah luar biasa sekali karena tetap optimis dan memang kegiatan-kegiatan ini sudah cukup bagus.
harapan kita memang ini tidak terbentur lagi dengan pandemi, itu saja. Berarti terakhir Pak Rum, utamanya soal launching nanti nih di tanggal 16, apa yang ingin disampaikan Pak? Ya, saya menambahkan dulu nih tentang PAD tadi, karena kita juga berkontribusi terhadap PAD sektor pariwisata. Ada salah satu strategi kita bersama industri pariwisata di Kota Makassar itu melakukan intervensi di 4 kota di Indonesia. Jadi pemerintah ini menjadi fasilitator. Dulu itu pemerintah selalu berada di ujung, di hilir. Sekarang kami harus berada di hulu dan hilir. Di hulu itu kami harus membantu bagaimana pengusaha hotel terisi kamarnya, gitu. Bagaimana pengusaha restoran terisi restorannya. Kami akan mengajarkan beberapa kegiatan direct selling atau B2B atau kegiatan tabletop itu di 4 kota. Kami sudah bertemu dengan asosiasi, semua asosiasi yang menentukan. Pemerintah posisinya adalah fasilitator. Jadi mereka yang menentukan strategi marketingnya seperti apa, seperti itu. Jadi terus kemudian untuk launching insya Allah kita akan hybrid. Tamu yang hadir pun hanya terseleksi termasuk Pak Ketua untuk itu tadi karena varian Omicron lagi naik. Jadi kemungkinan sekitar hanya 20 undangan saja di Hotel Gamara, sisanya hybrid, gitu, artinya online seperti itu. Dan terakhir sekali lagi boleh diingatkan jika masyarakat ingin mendapatkan informasi mengenai seluruh kegiatan dari Dinas Pariwisata, kemana mereka bisa mengaksesnya? Pertama bisa ke website kita di exploremakassar.id, terus kemudian di Instagram kita di tourism_Makassar, di YouTube Tourism Makassar, di TikTok Tourism Makassar. Luar biasa. Baik kalau begitu. Pak William terima kasih banyak untuk waktunya. Pak Rum terima kasih banyak juga, sukses untuk launchingnya dan seluruh produk-produk pariwisata yang akan dijalankan dan juga dihasilkan di Kota Makassar untuk meningkatkan kembali, menghidupkan kembali pariwisata di Kota Makassar. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Pautere, panggung obrolan terkini. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Saya Nana Jamal, terima kasih banyak. Jaga selalu kesehatan Anda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, tapada salama.